ke ruangan 11.00 dengan ini akan menyampaikan tugas dari bank dan lembaga keuangan syariah. Membahas tentang pertanyaan nomor 1 terkait masalah Haidar dan Nabila yang ingin mempunyai rumah impian. Bagaimana sih agar tidak terjerumus ke dalam riba? Haidar dan Nabila ini bisa menggunakan akad murabahah, yakni akad yang terdapat dalam akad-akad bank syariah. Salah satu akad dari bank syariah, akad murabahah ini akad transaksi antara Bank BSI ini tadi kepada Haidar dan Nabila ini dengan cara Bank BSI ini membeli rumah tersebut dengan harga 500 juta lalu menjualnya kepada Haidar dan Nabila dengan harga 600 juta. Dengan demikian Haidar dan Nabila bisa membayarnya secara berangsur sesuai kesepakatannya ada dan dengan jumlah yang disepakati sebelumnya. Dalam akad murabahah ini tidak ada unsur riba karena dalam akad ini itu harga jual telah disepakati kembali antara ini tadi Haidar dan Nabila ini. Jadi juga dalam pembayaran angsuran dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara bank dan pihak Haidar dan Nabila ini. Dan dalam hal ini itu bahwa keduanya ini sudah memenuhi dari prinsip-prinsip syariah yang ada, yang dimana bank syariah ini sudah menjelaskan dari awal bahwa biayanya itu segini dan margin keuntungannya itu segini kepada pihak nasabah tersebut. Berarti Haidar dan Nabila ini bisa menggunakan akad murabahah dalam membeli rumah tersebut. Yang nomor 2 itu membahas tentang fungsi lembaga syariah, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Kita akan membahas tentang peran utama dari perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah itu perannya untuk menghimpun dana dari pihak surplus atau pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang butuh atau kekurangan dana, sehingga terjadilah aliran dana yang mendukung aktivitas ekonomi seperti kayak investasi dan lain-lain. Dan dana tersebut itu diolah untuk dan produk tersebut itu diolah melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bank itu berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak surplus dan pihak yang membutuhkan atau pihak yang kekurangan dana tersebut. Surplus itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa surplus tadi pihak yang kelebihan dana.
Terus ada karakteristik syariah. Intermediasi sendiri itu menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, bagi risiko, dan juga menggunakan transaksi yang berbasis jual beli. Cara mendapatkan keuntungan sendiri dari bank syariah itu ada banyak sekali, bisa melalui itu tadi akad jual beli, misalnya murabahah. Akad murabahah itu kan tadi pihak bank itu membeli properti atau barang tersebut yang diminta nasabah. Setelah itu menjualnya kepada nasabah dengan angsuran dan dengan harga yang telah disepakati, dan juga margin keuntungan yang telah disepakati juga. Terus ada akad ijarah. Ijarah itu akad sewa menyewa. Terus ada wadiah, ada koron. Wadiah dan koron ini itu penghimpun dana. Dan ada juga jasa layanan dan biaya admin. Menjelaskan pertanyaan nomor 3 itu 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Yang nomor 1 itu ada riba, yang kedua itu ada gharar, dan yang ketiga itu ada maisir. Yang pertama itu riba. Riba itu tambahan dalam pinjaman atau pembayaran yang berlebih. Contohnya itu misal saya berhutang kepada si A, tapi dengan syarat saya mengembalikan kepada si A ini, misal saya berhutang 100 juta kepada si A, dan saya harus diberi syarat saya harus mengembalikan pada si A itu 110 juta, maka itu tidak boleh, itu disebut riba. Terus yang kedua itu gharar, ada gharar. Terus yang kedua itu ada gharar. Gharar itu ketidakpastian. Ketidakpastian itu maksudnya gimana? Misal contohnya saya membeli ikan di lautan, tapi saya tidak diberi kejelasan yang pasti, nanti jumlahnya berapa, nanti ikannya dapatkan apa aja, kualitasnya itu bagaimana. Ini bisa menimbulkan nanti salah satu dari mungkin saya atau yang menjual itu tadi merasa tertipu atau terbohongi. Jadinya ini tidak boleh dalam transaksi tersebut, menimbulkan ketidakpastian. Terus yang ketiga itu ada maisir. Maisir itu untung-untungan. Dengan faktor kebetulan. Dengan faktor kebetulan. Dari itu misalnya itu apa aja, contohnya itu ada perjudian, terus main slot, dan lain-lain. Dalam aktivitas ini faktornya ini itu tadi keberuntungan atau kebetulan, tidak terjadi setiap hari mungkin. Terus faktor ini itu bisa merugikan untuk pihak yang kalah. Terus opini saya atau pendapat saya tentang bahwa pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah dan ini tadi bank konvensional itu sama-sama aja, sama-sama ada ribanya lah gitu. Dari opini itu kita bisa berpikir kenapa orang-orang kok bisa berpikir gitu.
ada banyak faktor orang-orang berpikiran seperti itu. Dari faktor itunya, dari faktor persamaannya dulu, antara bank syariah dan konvensional itu sama-sama bank yang menyediakan produk simpanan, pembayaran, dan produk pembayaran. Nah, dari ini saja mungkin masyarakat langsung beranggapan bahwa oh sama aja kalau gitu, antara bank syariah dan bank konvensional itu gak ada bedanya, walaupun itu syariah, perbankan syariah itu berbasis Islami, tapi sama aja. Mungkin dari itu saja masyarakat mulai beropini seperti itu. Padahal realitanya sendiri itu bank syariah itu menggunakan akad-akad yang menghindari riba, gharar, dan menghindari maisir. Dan bank syariah itu sendiri itu cenderung transparansi soal biaya dan juga margin keuntungannya. Terima kasih. Sekian dari saya, Nadia Rahmatul Ulama. Jika ada jawaban yang salah, mohon dimaafkan dan bisa menjadi perbaikan bagi diri saya sendiri untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.